Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 32. Mentari pagi mulai terbit. Anissa bangun dan merapikan tempat tidurnya, lalu turun menuju dapur untuk memasak. Anissa memilih masak nasi goreng untuk sarapan paginya. Setelah selesai, Anissa meletakkan nasi gorengnya di atas meja makan dan naik lagi ke kamar untuk membersihkan tubuhnya. Dengan dandanan yang seadanya, Anissa mengambil tasnya berniat untuk langsung berangkat setelah sarapan pagi. Namun, betapa terkejutnya saat melihat nasi gorengnya sudah habis dan menyisakan piring kotor saja. Gelas yang berisi air minum pun sudah kosong. Anissa celingukan mencari siapa yang sudah memakan makanannya. Kok bisa kosong gini? Perasaan gak ada orang lagi di sini. Siapa yang makan? Gumam Anissa. Pintu juga perasaan sudah aku kunci semua kemarin. Siapa yang makan? Apa jangan-jangan ada setan? Masa setan makan nasi goreng? Pagi-pagi begini lagi. Aneh, gerutu Anissa. Apa Tuan Rehan pulang ke rumah ini ya? Tapi nggak mungkin kan? Orang dia bilangnya nggak kesini beberapa hari. Bikin merinding deh. Anissa bergidik ngeri. Namun saat Anissa membalikkan tubuhnya, terlihat Rehan sedang berdiri di bawah tangga. Kenapa mukamu begitu? Kayak lihat setan saja, ucap Rehan santai. Jadi Tuan, setan yang udah makan nasi gorengku, gerutu Anissa yang didengar oleh Rehan. Kamu anggap saya setan? Rehan mendekati Anissa. Bercanda Tuan, abis Tuan kayak setan sih. Datang gak diundang, pulang gak diantar, kata Anissa meringkis memperlihatkan deretan giginya yang putih bersih. Saya bukan setan dan ini rumah saya, terserah saya mau datang kapanpun, ujar Rehan. Iya, ini rumah Tuan, saya cuma numpang di sini. Setidaknya bilang kalau mau makan di sini, jadi saya bisa masak yang lebih banyak, cetus Anissa. Kamu gak ikhlas? Ucap Rehan sembari mendekatkan dirinya pada Anissa. Ikhlas Tuan, ikhlas, tapi ucapan Anissa tercekat melihat Rehan yang semakin dekat dengannya. Tapi apa? Tanya Rehan. Tubuh Anissa seakan sulit untuk digerakkan sehingga saat Rehan terus mendekatinya membuat dia tak bisa mundur selangkah pun. Bahkan Anissa bisa merasakan napas Rehan yang segar dan wangi. Mereka saling menatap untuk beberapa detik, bergulat dengan pikiran masing-masing. Duh, deg-degan banget. Kenapa dia tampan begini sih? Batin Anissa. Kenapa dia lebih cantik? Dilihat dari dekat gini, batin Rehan juga. Dering ponsel Rehan seketika menyadarkan mereka dan membuat keduanya saling menjauh karena salah tingkah. Ya, halo, ucap Rehan pada seorang di seberang telepon. Baik, saya kesana sekarang, ujar Rehan lagi. Rehan mematikan sambungan teleponnya dan menghubungi seseorang lagi. Ren, tolong siapkan penerbangan sekarang. Saya harus ke sana hari ini juga, ucap Rehan. Bukannya Tuan akan terbang besok pagi? Tanya Randy pada sang bos. Batalkan, barusan Mr. Ronald menghubungi saya jika perusahaan tidak bisa dia tangani sendirian. Jelas Rehan. Baik Tuan, saya akan mengaturnya secepat mungkin, ucap Randy. Rehan mematikan sambungan teleponnya tanpa menjawab ucapan Randy lagi. Rehan melihat Anissa ingin pergi dari rumah segera mencegahnya. Anissa, tunggu, ucap Rehan. Ada apa? Tanya Anissa. Tanpa menjawab, Rehan naik ke atas dan masuk ke dalam kamarnya. Anissa pun duduk di sofa ruang tamu sembari menunggu Rehan. Beberapa menit kemudian Rehan turun dengan membawa sebuah paper bag di tangannya. Ini untukmu, ujar Rehan. Ujar Rehan sembari meletakkan paper bag tersebut di hadapan Anissa. Ini apa Tuan? Tanya Anissa. Buka saja, jawab Rehan. Anissa membuka paper bag itu dengan hati-hati dan betapa terkejutnya saat dia mendapati sebuah ponsel pengeluaran terbaru yang harganya begitu fantastis di dalam kotak. Tuan, ini ponsel siapa? Tanya Anissa penasaran. Itu untukmu, gunakan saja untuk keperluanmu, ucap Rehan. Tapi ini terlalu mahal Tuan, saya tidak enak jika menggunakannya. Mending dipakai Tuan aja, tolak Anissa.
Kalau kamu tidak mau, buang saja, ucap Rehan. Jangan tuan, barang mahal gini kok mau dibuang, ucap Anissa. Ya sudah, kamu pakai saja, sudah ada SIM card dan nomorku, ujar Rehan. Tapi ini beneran kan? Apa saya juga harus mencicilnya? Tanya Anissa. Itu bonus untukmu asal kamu tetap mengikuti perintah dan aturanku, ucap Rehan. Kapan aku melanggar perintahmu? Hal sepele juga aku lakuin, gumam Anissa ketus. Berani menjawab, ucap Rehan. Enggak, saya akan mengikuti semua perintah Tuan, jawab Anissa. Untuk sementara saya tidak akan datang ke sini ataupun ke kantor. Saya ada urusan di Paris, jadi bekerjalah seperti biasa di kantor. Dan kamu juga boleh beristirahat di kamar pribadi yang ada di ruangan saya. Tapi satu hal, jangan pernah membawa siapapun ke rumah ini tanpa terkecuali. Hanya Bibi dan Mang Yono yang boleh keluar masuk rumah ini. Selain kamu, walaupun orang itu hanya di depan rumah, tetap saja tidak diperbolehkan, jelas Rehan. Kalau sahabat saya boleh nggak tuan? Tanya Anissa. Tidak boleh, jawab Rehan singkat. Pelit amat sih, gerutu Anissa lirih. Terserah kamu mau bilang apa, yang jelas jangan pernah melanggar apa yang saya perintahkan. Jika tidak ingin mendapat hukuman dari saya, ujar Rehan. Ya siap tuan muda, ucap Anissa. Jangan keluar di malam hari atau pulang terlalu larut malam. Paham? Ucap Rehan. Ya paham, jawab Anissa. Ya sudah, saya pergi dulu. Saya tidak akan ke kantor mulai hari ini, ujar Rehan. Baik tuan, hati-hati di jalan, ujar Anissa. Kamu jaga diri baik-baik dan maaf sarapannya saya makan. Nanti saya minta Randy untuk mengganti sarapanmu, ucap Rehan. Siap tuan, tapi untuk makanan gak perlu diganti. Nanti saya bisa beli sendiri, jawab Anissa. Rehan pergi meninggalkan Anissa yang masih tidak percaya dengan ponsel yang dia pegang. Gaji yang aku sebulan aja gak ada setengahnya dari harga ponsel ini, gumam Anissa. Beruntung banget punya bos super baik kayak Tuan Rehan. Ya walaupun sering bikin kesel sih, tapi gak apalah. Semoga kebaikan dia tulus sama aku, ujar Anissa sembari menyimpan ponsel tersebut ke dalam tas. Anissa bergegas berangkat ke kantor menggunakan angkutan umum seperti biasa. Sesampainya di kantor, Anissa mulai bekerja seperti biasa. Sedangkan Rehan sudah berangkat ke Paris dengan menggunakan helikopter pribadinya. Sebenarnya Rehan sedikit gelisah harus meninggalkan gadis itu sendirian. Tapi jika membawanya, Rehan tidak tahu harus membuat alasan apa pada Anissa agar dia mau ikut dengannya. Rehan berharap masalah di perusahaan cabangnya selesai dengan cepat agar dia bisa secepatnya pulang ke Indonesia. Di kantor, Anissa yang sudah menyelesaikan tugasnya merasa begitu berbeda. Dia duduk di sofa di dalam ruangan Rehan menatap sekeliling ruangan tersebut dengan perasaan hampa. Rasanya sepi ya, apa karena sudah terbiasa dengan kehadiran Tuan Rehan jadi pas nggak ada sepi kayak gini, gumam Anissa. Mungkin karena terbiasa dikerjain kalau lagi kerja jadi kayak gini. Harusnya kan seneng dia nggak ada, aku jadi nggak terlalu capek kerjanya. Tapi kok rasanya sepi banget, bingung juga mau ngapain lagi, gerutu Anissa. Apa aku coba telepon Cindy ayah? Coba siapa tahu dia lagi nggak ada jadwal kuliah, gumamnya lagi. Anissa pun mengambil ponsel dan kertas yang berisi catatan nomor sahabatnya. Lalu dia menghubungi sahabatnya. Lama Anissa menunggu jawaban dari Cindy sampai akhirnya panggilan itu diangkat oleh Cindy. Halo, siapa? Tanya Cindy di seberang. Ini aku Anissa, kamu lagi ada kelas, ucap Anissa. Anissa, ini nomor siapa lagi? Hampir aja aku nggak angkat, ujar Cindy. Ini nomorku, aku baru dapat ponsel baru, jawab Anissa. Kamu kapan beli ponselnya? Kok baru hubungi aku? Perasaan semalam kamu nggak beli ponsel pas bareng sama aku? Tanya Cindy penasaran. Aku dikasih sama bos Rehan tadi pagi, jadi baru sempat hubungi kamu. Maaf ya, ucap Anissa. What? Dikasih? Seriusan dikasih sama Pak Rehan? Gila, ini mah udah fix dia ada rasa sama kamu Nis, ucap Cindy kaget. Jangan mengada-ngada kamu, katanya ponsel ini buat bonus aku. Awalnya aku menolak, tapi daripada disuruh dibuang, ya akhirnya aku terima aja, jelas Anissa.
Aku nggak percaya, pokoknya nanti kita harus ketemu. Kamu harus jelasin yang benar. Gak mungkin itu cuma bonus, ucap Cindy. Aku nggak bohong Cindy, ujar Anissa meyakinkan. Udah nanti harus ketemu. Udah dulu ya, aku mau masuk kelas lagi habis ini. Kamu hutang penjelasan sama aku, bye. Ucap Cindy yang langsung mematikan sambungan teleponnya tanpa menunggu jawaban dari Anissa. Anissa yang sudah selesai dengan kerjaannya turun ke lantai bawah berniat mencari Atika, namun dia tidak menemuinya. Lantas Anissa menuju ke pantry dan bertemu dengan Ibu Ana sang kepala OB. Bu Ana, maaf apa Ibu melihat Mbak Atika? Saya mencari di lantai bawah tapi nggak ketemu, tanya Anissa. Tadi lagi bersihin lantai 2 Nis. Oh ya, apa kamu masih banyak pekerjaan? Tanya Bu Ana pada Anissa. Kebetulan kerjaan saya sudah selesai Bu, makanya saya cari Mbak Atika. Niatnya mau bantu pekerjaan dia, ucap Anissa. Gini, kamu bantuin saya bersihin ruang meeting aja ya. Soalnya 1 jam lagi ruangan itu mau dipakai sama Tuan Randy. Tapi OB yang lain masih belum selesai kerjanya. Jelas Bu Ana. Baik Bu, saya kerjakan sekarang saja kalau begitu, ujar Anissa. Sapu, pel, dan lap semua meja atau kursi yang ada di sana ya. Habis itu kamu siapkan minuman untuk disuguhkan pada orang-orang yang meeting nanti, ujar Bu Ana. Baik Bu, kalau begitu saya permisi, pamit Anissa. Silahkan, terima kasih ya Anissa, ucap Bu Ana. Sama-sama Bu, jawab Anissa. Anissa bergegas mengambil alat kebersihan dan mulai membersihkan ruang meeting yang dimaksud. Saat hampir selesai, terdengar pintu dibuka oleh seseorang dan ternyata Randy yang datang untuk memeriksa. Apa sudah beres? Tanya Randy. Sedikit lagi Pak, tinggal dilap meja saja, jawab Anissa. Loh, kok Nona Anissa yang membersihkan ruangan ini? OB yang lain di mana? Ini kan bukan tugas Nona, nanti kalau Tuan Rehan tahu bisa marah. Jelas Randy menjadi terkejut saat mendapati Anissa yang membersihkan ruangan itu. Kerjaan saya sudah selesai Pak, jadi daripada bingung mau ngapain mending saya bantu karyawan yang lain saja Pak. Dan tolong jangan panggil saya Nona, saya di sini juga cuma karyawan bukan keluarganya Tuan Bos. Jelas Anissa yang mulai risih karena selalu saja dipanggil dengan kata Nona oleh asisten bosnya. Tapi tetap saja ini tidak dibenarkan. Lain kali mending Nona Anissa istirahat saja di kamar pribadi Tuan jika kerjaan sudah selesai. Dan soal panggilan saya, maaf saya tidak bisa merubahnya. Biarkan saya memanggil Anda dengan sebutan Nona, karena itu lebih membuat saya nyaman. Lebih baik Nona sekarang masuk ke ruangan Tuan Rehan. Jangan lagi mengerjakan apa yang bukan tugas Nona, ucap Randy. Tapi Pak, saya nggak enak sama karyawan lain. Takutnya mereka menganggap saya lebih diistimewakan sama Tuan Rehan. Kalau Pak Randy panggil saya Nona, elak Anissa. Maaf Non, saya tetap tidak bisa, jawab Randy. Ya sudahlah, terserah Pak Randy saja. Bos sama sekretaris sama saja keras kepalanya, sama saja nyebelinya, gerutu Anissa yang masih tetap membersihkan meja. Non, tolong lain kali jangan mengerjakan apa yang bukan tugas Nona, agar Tuan Rehan tidak marah, ucap Randy lagi. Saya nggak janji Pak, ucap Anissa ketus. Randy kemudian keluar meninggalkan Anissa dan menghubungi Bu Ana. Kenapa kamu biarkan Nona Anissa mengerjakan pekerjaan yang bukan tugasnya? Tanya Randy pada Bu Ana. Maaf Tuan, tadi ucapan Bu Ana terpotong oleh kalimat Randy. Saya tidak mau tahu, cari OB lain untuk menggantikan Nona Anissa membersihkan ruangan itu. Kalau sampai saya melihat Nona Anissa mengerjakan sesuatu yang bukan tugasnya lagi, bukan saya yang akan menghukummu tapi Tuan Rehan sendiri, ancam Randy. Maaf Tuan, jangan hukum saya. Baik, saya akan segera cari OB untuk melanjutkan pekerjaan Anissa, jawab Bu Ana dengan nada takut. Randy mematikan sambungan teleponnya dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Pagi tadi saat Randy mengantar Rehan menuju bandara, Rehan memang sudah berpesan bahwa Randy harus menjaga Anissa di dalam maupun di luar kantor. Walaupun ada CCTV di setiap sudut perusahaan, namun Rehan masih tidak bisa tenang jika tidak ada yang melindungi Anissa. Dengan perintah yang Randy dapatkan itu, dia semakin yakin jika bosnya menaruh hati pada Anissa. Randy juga yakin walaupun sekarang belum ada yang menyadarinya satu sama lain. Namun suatu saat nanti, Rehan pasti akan luluh oleh Anissa.
Makasih teman-teman yang udah setia nunggu dan baca tulisanku. Maaf masih belum bisa nulis dengan tulisan yang baik dan benar. Mohon komen dan kasih saran, kritikan jika ada yang salah di tulisanku ya. Karena saran dan kritikan kalian bermanfaat agar aku lebih giat lagi belajar nulisnya. Selamat membaca. Nah, segitu dulu ya bab 32-nya. Makasih banget yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye bye.